Halo semua, hari ini saya akan bahas terkait perceraian dalam rumah tangga. Kisah ini saya ambil dari real kisah nyata dari kisah klien saya. Dalam perceraian dalam rumah tangga biasanya yang dibingungin, yang digalauin itu terkait Nanti anaknya gimana ya? Gak apa-apa ya anaknya? Atau nanti anak ikut siapa ya? Bisa saja kalau anaknya dua seperti di gambar ini, salah satu ikut ibu, salah satu ikut ayah. Bisa juga seperti gambar yang ini, bisa juga ikut salah satunya ayahnya saja atau ibunya saja. pada klien saya, kasusnya anaknya dua-duanya ikut ibunya dan yang datang ke saya adalah ayahnya karena si ayah ini sulit bertemu kedua anaknya, dipersulit oleh ibu maupun keluarga dari mantan istrinya. Kemudian merasa semenjak perceraiannya keuangannya juga semakin kurang baik. Kemudian setelah itu dia merasa sedih, merasa kesepian, merasa bingung, merasa bersalah, merasa ada penyesalan dalam dirinya karena kasus perceraiannya karena ada melakukan KDRT dari pihak ayahnya ini beberapa kali juga. Dari kisah yang saya ceritakan tadi barusan ini, hal yang bisa dipelajari yang kita dapat petik adalah terkait ego. Ego baik dari sisi perempuan, dari sisi laki-laki, baik dari sisi seorang ibu maupun seorang ayah, dimana kita mengambil keputusan saat emosi, saat sedih, saat kecewa, hancur, kita akan menggunakan ego kita masing-masing yang membuat kita mengambil keputusannya tidak dipikirkan baik-baik, yang berujungnya ke penyesalan. Hingga akhirnya dari sisi klien yang saya ceritakan tadi, si ayah merasa sedih, merasa bersalah, merasa menyesal dengan apa yang dia pernah lakukan, sehingga saat itu yang terjadi di dirinya, masalah keuangannya kurang baik dan sulit bertemu dengan anaknya, merasa kesepian, merasa sendiri, sehingga menyebabkan aspek kehidupan lainnya terjadi kurang baik juga. Aspek kehidupan lainnya menjadi hancur, menjadi tidak mendukung kehidupannya yang saat ini. Bahkan dari klien bilang, si ayah bilang, coba bertemu dengan Ibu Greta sebelum saya bercerai, sehingga dia gak akan mengalami ini, sehingga gak akan terjadi hal ini pada dirinya. Lalu saya jawab, kalau penyesalan itu memang selalu datang di akhir. Kalau datangnya di awal, namanya pendaftaran. Ketika sudah terjadi, untuk apa dibereskan? Kan sudah cerai, kan sudah berpisah. Ya, yang sekarang kita perlu terapi dan bereskan terkait kehidupan selanjutnya agar lebih baik. Tujuannya satu, aspek kehidupan yang kemarin kurang baik diperbaiki, seperti keuangannya, rezekinya dibuat lebih lancar, kehidupannya menjalani kehidupan sehari-hari menjadi lebih baik. Kemudian membereskan terkait emosi-emosi, kenapa bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga, serta emosi terkait hubungan rumah tangga, terkait perceraian, serta emosi negatif lain yang membuat dampak negatif dalam kehidupannya. Caranya supaya semuanya ini bisa diperbaiki, perlu niat dari dalam diri sendiri untuk lepas dari emosi-emosinya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Niat dari dalam hati bahwa kehidupan ini kalau begini-begini aja, ya akan terus begini yang dijalani, akan terus begitu. Keuangannya bermasalah, dia larut dalam penyesalan, larut dalam dengan kesedihan, ya itu perlu diberesin semua. Namun perlu niat dari dalam hatinya, benar-benar ingin melepaskan, ya benar-benar ingin berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Kemudian belajar memaafkan
dari hal yang pernah terjadi, memaafkan orang-orang yang pernah mungkin menyakitinya, memaafkan orang yang terlibat dalam masa lalunya. Memang mungkin tidak mudah dalam proses pemaafan itu, juga tidak mudah dengan mudah ya aku bisa maafin kamu. Hati ini ketika bertemu orangnya benar-benar bisa biasa aja. Memaafkan itu ketika kita bertemu orang yang pernah menyakiti, kemudian teringat dengan kondisi yang saat itu kita udah biasa aja, kita udah bisa netral, nggak ada marah, nggak ada sedih, nggak ada emosi, ya biasa aja. Memang mungkin perlu waktu untuk memaafkan, namun hal itu penting dan perlu kita untuk memaafkan, melepaskan. Karena kalau enggak ya seperti kisah klien yang tadi saya ceritakan, bahwa setelah perceraiannya muncul penyesalan, muncul hidupnya menjadi tidak berdaya, bingung mau ngapain, jadi keuangannya jadi bermasalah, sehingga berdampak dalam kehidupan sehari-harinya kan setelah perceraian itu terjadi. Nah, buat teman-teman semua di sini yang sudah tonton video ini, kalau ada kerabat, teman-teman, sahabat, keluarga yang mungkin punya kasus mirip atau sama dengan yang saya ceritakan tadi, bisa bagikan video ini. Semoga bisa membantu teman, kerabat, sahabat, teman-teman semua. Kalau memang butuh bantuan dari terapis atau siapapun yang dirasa dipercaya oleh teman-teman semua, bisa hubungin atau mau hubungin saya. Nanti kontaknya akan saya berikan di komen. Saya Greta, seorang apoteker, ICT practitioner dan akupunturis. Salam sehat dan salam sejahtera dari saya. Terima kasih.